Bab Toharoh, pembahasan air. Jenis-jenis air terbagi menjadi dua, air najis dan air tohur. Air tohur yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warna, rasa, dan baunya walaupun telah tercampur dengan benda najis. Contoh, air mutlak, yaitu air yang tidak berubah dari bentuk dasarnya, baik air yang turun dari langit seperti air hujan, salju, dan embun, atau air yang mengalir seperti air laut, air sungai, air hujan, dan air sumur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Surat Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan air hujan itu. Surat Al-Anfal ayat 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengucapkan, "Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahanku dengan salju, air, dan embun." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beliau juga bersabda berkenaan dengan air laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Air musta'mal atau air yang telah digunakan. Air musta'mal adalah air yang menetes dari anggota badan orang yang telah berwudu atau mandi. Dibolehkan menggunakan air tersebut untuk bersuci berdasarkan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beberapa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi menggunakan jufnah atau bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berwudu dengan air di bejana tersebut. Kemudian istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi mandi junub menggunakan air itu." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya air ini tidak berjunub." Hadis riwayat Tirmizi. Air yang bercampur dengan benda yang suci, yaitu air yang telah tercampur dengan benda yang bersih dan suci seperti tercampur dengan dedaunan atau tanah atau karat tempat penampungan air. Namun benda tersebut tidak mengubah sifat air itu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang mengurus jenazah putrinya, "Mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu jika diperlukan dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara dan taburkan kapur barus pada siraman terakhir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perubahan air. Jika sebuah benda telah mengubah bentuk dasar air seperti berubah menjadi teh, jus, atau lainnya, maka air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci karena tidak lagi dinamakan air. Air yang bercampur dengan najis namun tidak mengubah sifatnya, yaitu air yang telah tercampur dengan benda najis seperti air kencing, bangkai, atau selainnya, namun tidak mengubah salah satu sifat air itu. Air semacam ini tetap dianggap suci berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sumur wudu'ah. Sesungguhnya air itu tetap suci dan tidak dinajisi oleh benda apapun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Maksudnya, manusia saat itu membuang kotoran di pinggir sumur, dan terkadang air hujan membawa kotoran tersebut masuk ke dalam sumur. Akan tetapi, debit air sumur yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh kotoran tersebut dan tidak pula berubah bentuk dan sifatnya. Air najis, yaitu air yang tercampur dengan benda najis dan mengubah bentuk atau salah satu sifat air tersebut, baik bau, rasa, atau warnanya. Air semacam ini adalah najis berdasarkan ijma' para ulama dan haram digunakan.
Beberapa permasalahan. Hukum dasar air adalah suci. Ketika seseorang menemukan kubangan air dan ragu apakah air itu suci atau najis, maka hukum asalnya adalah suci dan ia boleh menggunakannya. Dibolehkan berwudu menggunakan air Zam-Zam berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah meminta segayung dari air Zam-Zam lalu ia minum dan sisanya beliau gunakan untuk berwudu.